hanya berbekal tahu kapan Indonesia merdeka, siapa proklamator kemerdekaan, atau di mana tempat proklamasi berlangsung aja, perbekalan pengetahuan itu gak cukup buat menghadapin tes kompetensi dasar. Ada sejarah panjang dalam terbentuknya NKRI. Di sini kita bakal bahas sejarah NKRI secara berurutan. Halo pejuang, selamat datang di materi wawasan kebangsaan tentang sejarah NKRI. Sebelum masuk materi, buat yang serius pengen ngeraih cita-citanya, tonton semua video kami, oke? Soalnya banyak tips dan trik penting supaya kalian bisa dengan mudah menaklukkan semua soal seleksi. Oke, kita akan mulai sejarahnya dari sebelum proklamasi kemerdekaan. Nah, pada 8 Maret 1942, Belanda mengakui kekalahannya atau menyerah kepada Jepang dan memberikan kekuasaannya di Indonesia kepada Jepang. Inilah hari pertama Jepang mulai menjajah Indonesia. Kemudian, pada 2 tahun berikutnya, yaitu 7 September 1944, Jepang mengalami keterdesakan dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang sudah hampir kalah dalam peperangan tersebut, sehingga Jepang mensiasati untuk mengambil hati bangsa Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Bahkan nih, Jepang juga mengizinkan bendera Indonesia untuk berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Hal ini dimaksudkan supaya bangsa Indonesia dapat membantu Jepang dalam peperangan dan supaya bangsa Indonesia tidak memanfaatkan keterpurukan Jepang untuk berontak merebut kemerdekaan. Nah, janji Jepang itu dibuktikan secara nyata untuk meyakinkan bangsa Indonesia. Mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal sebagai BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Kemudian, pada 6 Agustus, kota Hiroshima di Jepang dibom oleh sekutu. Nah, besoknya, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Kemudian, dibentuk PPKI. Selanjutnya, tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dibom oleh sekutu. Pada hari ini juga, kebetulan, Jenderal Terauchi dari Jepang memanggil Soekarno-Hatta dan Regimen Widyadiningrat ke Dalat, Vietnam. Pertemuan antara Jenderal Terauchi bersama Soekarno-Hatta dan Regimen itu pada tanggal 7 Agustus 1945. Mereka membahas tentang Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dan membahas juga tentang pembentukan PPKI. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Selanjutnya pada 14 Agustus 1945, tiba-tiba Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Selain efek besar dari dibomnya 2 kota di Jepang, Jepang juga mendapatkan ancaman dari Uni Soviet yang membuat Jepang harus menyerah ketika itu. Dengan menyerahnya Jepang ini membuat kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, berita besar ini belum diketahui oleh Soekarno, Hatta, dan Regimen dikarenakan kebetulan saat itu mereka sedang perjalanan kembali menuju Indonesia. Tapi, tidak hanya ketiga tokoh ini yang tidak mengetahui bahwa Jepang telah menyerah, melainkan seluruh bangsa Indonesia juga tidak mengetahui tentang berita besar ini, kecuali satu orang yang berhasil mendengar berita kekalahan Jepang, yaitu Sultan Syahrir. Sultan Syahrir kemudian memutuskan untuk bertemu dengan kelompok golongan muda. Beliau merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, hasil rapat antara Sultan Syahrir dengan golongan muda kemudian dibawa ke Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1945, yang bertujuan supaya Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, ketika itu Soekarno menolak karena menunggu keputusan dari PPKI. Namun di sana, para golongan muda tetap memaksa Soekarno untuk segera proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan akhirnya Soekarno pun berjanji untuk melakukan proklamasi kemerdekaan pada sore hari nanti. Namun ternyata dibatalkan. Hal ini tentu membuat para golongan muda marah terhadap Soekarno. Kemudian besoknya, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda
dan dibawa ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruhi oleh Jepang. Penculikan Soekarno dan Hatta ini dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di sana terjadi diskusi yang sangat alot antara golongan muda dan golongan tua. Terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, di mana golongan tua berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dirundingkan terlebih dahulu dengan PPKI sebagai panitia bentukan Jepang agar kemerdekaan Indonesia lebih terstruktur. Sedangkan nih, pendapat dari golongan muda, kemerdekaan itu harus atas keputusan kita sendiri, bukan pemberian dari negara lain, yaitu Jepang. Nah, tapi akhirnya Soekarno pun sebagai golongan tua menyetujui untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kemudian, Ahmad Subarjo menjemput Soekarno-Hatta untuk menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Nah, besoknya, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang mana kemerdekaan ini disiarkan melalui radio dan media cetak. Oh ya, sebenarnya nih, tempat proklamasi kemerdekaan pada awalnya akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Tetapi, waktu itu lapangan Ikada sudah dikepung oleh tentara Jepang. Sehingga proklamasi kemerdekaan akhirnya dipindahkan ke Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dan besok harinya, 18 Agustus 1945, secara resmi Indonesia disahkan menjadi negara kesatuan berbentuk republik. Nah, jadi gitu ya, sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.